Sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi dalam sesi kita tentang mindset seseorang top achiever. Mereka-mereka para sales yang memiliki pencapaian istimewa dan ternyata solusinya adalah mereka memiliki mindset yang berbeda. Tiga berikutnya pada hari ini kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu adalah mindset bahwa mereka, artinya customer, juga membutuhkan saya. Artinya betul-betul win-win ya. Tadi yang di sesi sebelumnya kita bahas tentang kesamaan, kesetaraan. Jadi ketika kita berpikir bahwa tidak seperti sales pada umum yang berpikir saya tuh butuh customer, bagus, memang kita butuh. Faktanya kita butuh mereka membeli produk kita butuh omset dari mereka, kita butuh mendapatkan akhirnya ada revenue yang bertumbuh dan profit. Tetapi ini akan membuat kita tidak setara. Tapi kalau kita berpikirnya, oke, di mindset kita, di pikiran kita, behavior kita artinya tetap kita santun, tetap kita mencoba memahami sudut pandang mereka. Tapi mindsetnya, Anda juga butuh saya, mereka juga butuh saya. So, agar Anda betul-betul memang dibutuhkan, maka bangun kompetensi kepantasan untuk dibutuhkan. Baik dalam sisi spesifik tentang produk Anda, industri Anda. Atau yang kedua, spesifik juga tentang siapa yang menjadi target market mereka. Anda tahu banget, ngerti banget, paham banget. Bahkan yang lebih advance lagi, Anda mampu memprediksi apa-apa yang akan terjadi di industri mereka atau di industri Anda. Sehingga Anda tadi akhirnya mampu memberikan advice. Jadi bukan lagi bertanya, Pak, kira-kira apa ya Pak yang akan menjadi challenge di bisnis Bapak di waktu akan datang? Kalaupun dia sifatnya konfirmasi, Anda bisa berbagai macam cara sekarang ya, eksplorasi lewat expert-expert di industri tersebut, atau Anda bisa update dari forum-forum umum di Google, dan Anda dapat itu sehingga mengkonfirmasi, betul ya Pak, bahwa di industri perbankan nanti akan ada tantangan terkait apapun Anda bisa sampaikan. Paling tidak Anda sudah mendapat suatu apresiasi bahwa, wih, ini beneran sudah selangkah di depan dibandingkan sales-sales pada umumnya. Dan yang kedua, kita akan mengatakan bahwa saya berhak sukses. Lagi-lagi ini kalau bicara mindset, ini semuanya ada di kepala kita ya, bahwa keyakinan, belief, saya berhak sukses, kendala-kendala yang ada, produk yang mungkin kalah dengan kompetitor, sifat-sifat customer yang bervariasi yang itu di luar kendali kita, atau terkait dengan tahun 2023 ini ada isu resesi yang di luar kontrol kita. Nah itu tidak membuat kita akhirnya merasa, oh wajar dong kalau saya tidak sukses, tidak achieve target. Jadi fakta dengan mindset ini dua ranah yang berbeda. Apakah dengan mindset positif, optimis lalu menyelesaikan semuanya? Tentu tidak sederhana itu. Tetapi dengan mindset yang bisa kita kendalikan, ini membantu. Saling lagi membantu ya. Makanya ada yang pernah bertanya ke saya, Pak Adriano gimana yang disebut dengan toxic positivity? Ya, toxic positivity artinya sesuatu yang kita anggap bahwa dengan berpikir positif semuanya selesai. Enggak juga. Ada sahabat saya, Bang Zul ya, almarhum, seorang penyandang disabilitas. Dia menjadi fotografer yang keren banget. Setelah acceptance atas fakta bahwa dia kekurangannya adalah tidak memiliki tangan dan kaki sejak lahir. Artinya dia mau positive thinking seperti apapun, mau dia berpikir semua pasti bisa, dia tidak akan bisa jadi pemain sepak bola sukses. Bukan saya mengatakan bahwa Pak Adriano mendahului yang maha kuasa. Oh ya, secara sunatullahnya makanya ada Paralimpik kan. Tapi ketika dia menyadari, oke, saya tidak bisa di sini, di lapangan ini untuk berhasil. Lapangan itu artinya di area pekerjaan tertentu, ada ruang di area yang lain. Nah itulah yang disebut namanya adalah acceptance, keikhlasan menerima kenyataan, tapi tidak menyerah dengan keadaan. Jadi I deserve sukses, saya berhak sukses, itu bukan lalu bahwa, oh saya pasti bisa, semua pasti bisa. Enggak juga segitu-gitunya. Lebih cerdas tentunya. Oke? So, mindset yang ketiga ini, yang kedua ini menjadi landasan yang juga menyempurnakan mindset-mindset sebelumnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mindsetnya adalah ketika bicara dalam dunia penjualan, kenapa banyak teman-teman merasa gua nggak kuat di dunia penjualan? Karena melawan
naluri normalnya manusia. Kita tuh senang ketika kita menyampaikan suatu ide di-accept. Ketika menceritakan suatu gagasan, di-buy-in. Menjual produk, dibeli. Tetapi teman-teman sales menghadapi rasio yang berbanding terbalik. Artinya dari sekian banyak aktivitas yang memberikan respon positif, pasti rasionya lebih kecil. Yang akhirnya dia lebih sedikit. Itu pasti. Artinya sehebat-hebatnya mereka sales, tetap rasionya lebih besar yang menolak. Hanya tentu presentasinya lebih besar. Misalnya kalau sales hebat itu 40% closing rasionya, yang baru 10%, tapi nggak mungkin tuh sampai dengan 70%, 80%, 100%. Oke, satu lagi dalam konteks bisnis yang lain. Orang kenapa sih buka toko, buka kafe, cari jalan yang rame? Untuk memperbesar probabilitas aja. Karena tidak mungkin semua yang lewat pasti beli, atau semua yang beli pasti belinya banyak atau besar. Kan hanya memperbesar probabilitas sebagai ikhtiarnya. Banyak yang lewat, banyak yang tertarik, dari yang tertarik banyak yang dibeli, dari yang beli banyak yang beli besar, ada yang beli sedikit, ada yang beli lagi, ada yang mereferensikan. So, kita close kesimpulan untuk di mindset 3 berikutnya setelah yang sebelumnya adalah 3. Yang pertama, yakinlah bahwa kita saling membutuhkan. Ya, bahwa para customer juga membutuhkan Anda. Lalu yang kedua, Anda juga berhak sukses, dan yang terakhir adalah bahwa ketika terjadi penolakan itu adalah sesuatu yang biasa, tidak nyaman, memang begitulah peran pekerjaannya, jadi terima saja. Terima kasih sahabat-sahabat, pastikan mindset ini ada di pikiran Anda install, Anda kuatkan, lihat behavior apa yang akan berubah di diri Anda. Buktikan.